Pernah nggak sih ngerasa udah nyiapin semua data, semua fakta, tapi presentasi kok kayaknya gitu-gitu aja, nggak ngena? Hari ini kita akan bongkar The Storytelling Method dari Philip Ham buat cari tahu kenapa cerita bukan sekedar fakta adalah kunci buat meyakinkan siapapun. Oke, sebelum kita bahas solusinya, kita harus paham dulu nih akarnya masalahnya. Kenapa sih otak kita itu kok susah banget ingat fakta sama angka-angka dari presentasi biasa? Ya kan, kita semua pasti pernah ngalamin, rasanya udah nyiapin presentasi yang mantap, isinya data semua, fakta semua. Pas dilihat audiensnya malah bengong. Pesannya nggak nyampe sama sekali. Coba deh lihat ini. Ada eksperimen menarik dari Universitas Stanford yang nunjukin kalau dari serangkaian pidato singkat, cuma 5% pendengar yang bisa ingat statistik apapun yang disebutin. Cuma 5%. Nah, tapi ini yang bikin kaget. Dari orang-orang yang sama, 63%-nya justru inget banget sama cerita-cerita yang dibawain. Jauh banget kan bedanya? Jadi, poin pentingnya jelas banget. Otak kita itu emang nggak dirancang buat ngafalin data-data acak. Otak kita itu dirancang buat ngengerin narasi. Jadi kalau mau pesen Anda diingat, ya bungkus fakta-fakta itu dalam sebuah cerita. Oke, jadi kita sepakat ya, cerita itu kuncinya. Tapi, apa sih yang bikin cerita itu begitu ampuh? Ternyata ada penjelasan loh secara ilmiah. Yuk kita bedah kenapa storytelling ini bisa jadi kekuatan super tersembunyi Anda. Secara sains, ada 3 alasan utama kenapa cerita itu efektif banget. Pertama, cerita itu bikin kita lebih gampang ingat. Kedua, cerita bisa naikin nilai dari apa yang kita tawarkan. Dan yang paling penting, cerita itu membangun kepercayaan. Nih, buat bukti soal nilai. Ada eksperimen di mana barang-barang bekas yang total harganya cuma sekitar $129 laku terjual lebih dari $3.600. Gimana caranya? Cuma dengan nambahin cerita pendek di setiap deskripsi produknya di eBay. Kebayang nggak? Naiknya sampai 2.700%. Nah, soal kepercayaan, ini penjelasannya keren banget. Ada ahli neuroekonomi namanya Pauzak. Dia nemuin kalau cerita itu bisa memicu otak kita ngeluarin hormon oksitosin. Oksitosin ini sering disebut hormon cinta, yang bikin pendengar jadi lebih ngerasa nyambung, lebih berempati, dan akhirnya lebih percaya sama kita dan ide-ide kita. Oke, teorinya udah dapet, kenapanya udah jelas. Sekarang pertanyaannya, gimana cara bikin cerita yang menjual? Nah, untungnya ada formula 4 langkah yang simple banget dan bisa dipakai siapa aja. Tapi sebelum ke formula, kita harus lurusin dulu nih. Apa sih yang dimaksud cerita di sini? Cerita itu bukan studi kasus, bukan testimoni, apalagi presentasi produk. Cerita yang benar itu adalah narasi menarik yang terjadi sama orang tertentu. Ada manusianya, ada personalnya. Formulanya gampang banget. Pertama, kasih konteks. Kapan dan di mana ceritanya terjadi dan siapa aja tokohnya. Kedua, munculin tantangan. Apa masalah yang mereka hadapi? Bikin relatable. Ketiga, jelasin responsnya. Apa tindakan yang diambil buat ngatasin tantangan itu? Dan terakhir, kasih lihat hasilnya. Tunjukin transformasinya. Gimana akhirnya? Simpel kan? Tapi ini ampuh banget. Sip, strukturnya udah kepegang. Terus, cerita kayak apa sih yang harus kita siapin? Nah, buku ini nyaranin kita buat mulai dengan 3 jenis cerita paling esensial. Anggap aja ini toolkit awal kita. Jadi ada 3 nih. Pertama, cerita koneksi. Tujuannya buat bangun kedekatan. Biasanya dipakai di awal-awal pertemuan. Kedua, cerita sukses. Buat ngasih bukti, ini pas banget kalau kita udah tahu masalah calon pembeli. Dan ketiga, cerita diferensiasi. Buat bikin kita beda dari yang lain, dipakai pas ada yang nanya, kenapa harus pilih kamu? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, cerita koneksi. Ini bukan ngomongin bisnis sama sekali. Tujuannya cuma buat mecahin suasana beku dengan cerita pribadi yang ringan. Jadi daripada basa-basi soal cuaca, mending ceritain pengalaman lucu pas nyari parkir tadi pagi. Hal-hal kayak gini bikin kita kelihatan lebih manusiawi dan langsung ngebangun koneksi. Selanjutnya, cerita sukses. Ini sebenarnya studi kasus, tapi kita bikin lebih hidup. Kuncinya, jangan fokus ke betapa hebatnya produk kita. Justru, jadikan pelanggan kita sebagai pahlawan di cerita itu. Ceritain gimana dia punya masalah, terus pakai solusi dari kita, dan akhirnya berhasil. Ini jadi bukti sosial yang jauh lebih ngena daripada sekedar klaim. Dan yang terakhir, cerita diferensiasi. Nah, ini jawaban buat pertanyaan, kenapa saya harus pilih Anda?
Daripada ngejawab pakai daftar fitur produk, coba deh jawab pakai cerita. Mungkin cerita tentang gimana perusahaan Anda didirikan, atau cerita tentang momen di mana tim Anda benar-benar berjuang buat klien. Intinya, tunjukkan nilai Anda lewat cerita. Jangan cuma diomongin. Oke, setelah semua teori, formula, dan jenis-jenis cerita ini, ada satu hal paling penting yang harus kita ingat. Poinnya bukan buat jadi pencerita andal dalam semalam. Bukan itu. Poinnya adalah untuk memulai. Ingat, cerita pertama Anda nggak harus sempurna. Yang penting, cerita itu diceritakan. Jadi coba deh pikirin sekarang. Mungkin tentang tantangan yang baru aja Anda hadapi, atau keberhasilan seorang pelanggan, atau satu momen yang benar-benar ngegambarin cara kerja Anda. Nah, cerita pertama apa yang bakal Anda sampaikan? Mulai aja dari sana.